Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Imam Barokah, Muhammad Zainul Haq, dan Nelly Puri Rahayu akan mempresentasikan yaitu syarat-syarat sahnya suatu kontrak. Yang pertama akan menjelaskan tentang kesepakatan para pihak yang berkontrak. Di sini dibagi menjadi 8. Yang pertama, penawaran. Dalam penawaran melakukan kesepakatan antara dua pihak yang berkontrak terjadilah penawaran. Surat penawaran tersebut merupakan tawaran pekerjaan secara formal yang mencakup sebagai besar atau termasuk judul pekerjaan mulai dari tanggal bekerja, gaji, nama manajer, keuntungan karyawan, dan hubungan kerja. Yang kedua, penawaran masih mungkin untuk dibatalkan. Karena tidak terpenuhinya syarat sah perjanjian dapat menyebabkan perjanjian berakhir atau batal. Misalnya, karena pihak yang melakukan pekerjaan tidak memenuhi syarat kecakapan hukum. Kecakapan hukum ini mengenai kategori dengan menurut hukum. Apabila salah satu pihak belum cakap hukum, maka perjanjian dapat meminta membatalkan. Namun, berbeda apabila pengakhiran perjanjian kerjasama usaha ini didasarkan pada suatu kerugian yang dialami oleh partner bisnis. Yang ketiga ialah penerimaan. Penerimaan ialah merupakan pernyataan suatu dari pihak lain yang ditawari. Selanjutnya yang keempat, penerimaan secara diam-diam. Persetujuan diam-diam atau silent consent menurut hukum perdata pada intinya adalah pernyataan kehendak yang dilakukan oleh salah satu pihak pada pihak lain di mana yang bersangkutan tidak menyatakan keberatan atau penolakan secara tegas atas tindakan yang dilakukan oleh pihak tersebut kepadanya sekalipun maksud tersebut sudah diberitahukan. Dengan kata lain, tidak ada gestur penolakan yang secara tegas terhadap suatu tindakan hukum menyebabkan pihak tersebut dianggap menyetujui tindakan yang dilakukan terhadapnya. Selanjutnya yang kelima, penerimaan diam-diam yang muncul dari kebiasaan. Mengenai dasar hukum persetujuan secara diam-diam, kita dapat merujuk pada pasal 1347 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata yang berbunyi, hal-hal yang menurut kebiasaan selamanya diperjanjikan dianggap secara diam-diam dimasukkan dalam perjanjian, meskipun tidak dengan tegas dinyatakan. Selanjutnya, yang keenam, pencapaian kesepakatan harus dilakukan secara bebas dan sehat. Suatu perjanjian yang sudah memenuhi syarat sah perjanjian melahirkan suatu hubungan hukum yaitu perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum di mana suatu pihak berhak menuntut suatu prestasi dan pihak lain berhak berkewajiban memenuhi prestasi. Yang ketujuh, penyalahgunaan keadaan. Pada penyalahgunaan keadaan tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian. Penyalahgunaan keadaan itu menyangkut keadaan-keadaan yang berperan pada terjadinya kontrak, tetapi menyebabkan kehendak yang disalahgunakan menjadi tidak bebas. Yang kedelapan ialah adanya penipuan sebagai alasan untuk membatalkan surat kontrak. Dalam memeriksa apakah dalam perjanjian terkandung adanya unsur penipuan, maka diperlakukan kejelian, ketelitian dalam menghubungkan rangkaian peristiwa hukum dari awal sebelum terjadi kesepakatan, kemudian terjadi perjanjian dalam perjalanan pemenuhan isi perjanjian tersebut. Materi selanjutnya ialah kecakapan para pihak yang berkontrak. Dalam pasal 1330 KUH Perdata telah mengatur pihak-pihak mana saja yang boleh atau dianggap cakap untuk membuat perjanjian. Di samping itu, ada orang yang dianggap tidak cakap untuk membuat perjanjian antara lain yang pertama, orang yang belum dewasa, orang yang ditempatkan di bawah kondisi khusus atau seperti cacat, gila, dinyatakan pailit oleh pengadilan, dan sebagainya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Imam Barokah.
Materi selanjutnya yaitu bagian C tentang suatu hak tertentu. Adapun yang dimaksud suatu hak tertentu yaitu suatu prestasi yang menjadi pokok dalam membuat kontrak. Pernyataan-pernyataan yang sifat dan luasnya sama sekali tidak dapat ditentukan dan menjadi kewajiban para pihak. Dengan kata lain, apa yang dijanjikan objek perikatannya harus jelas, yaitu jenis barang atau jasa itu harus ada dan nyata. Mengenai hal ini dapat kita temukan dalam pasal 1332 dan pasal 133 KUH Perdata, yaitu berbunyi hanya barang-barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Sedangkan pasal 133 KUH Perdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai sebagai pokok suatu barang yang paling sedikit ditentukan jenisnya. Tidaklah menjadi halangan bahwa jumlah barang tidak tentu, asal saja jumlah itu kemudian dapat ditentukan atau dihitung. Sebagai contoh, perjanjian menyewa rumah toko atau ruko 2 lantai dengan luas bangunan 750 meter persegi yang terletak di Jalan Kebahagiaan nomor 69 Jakarta Pusat. Ruko adalah barang yang jelas dan nyata. Contoh lainnya, dalam suatu perjanjian jual beli, Bapak Rudi berniat untuk menjual mobil Toyota Avanza berwarna hitam yang diproduksi tahun 2012 kepada Bapak Santo dengan harga 115 juta. Dalam perjanjian, Bapak Rudi secara jelas menyatakan barang apa yang akan dijual beserta jenis, harga, hingga ciri-ciri barang tersebut dengan terperinci dan dengan jelas. Bagian D yaitu kuasa halal. Syarat sahnya perjanjian yang keempat adalah adanya kuasa hukum yang halal. Kata kuasa yang diterjemahkan dalam kata orzak dalam bahasa Belanda atau kausa dalam bahasa Latin bukan berarti sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian, tetapi mengacu kepada isi dan tujuan perjanjian itu sendiri. Menurut pasal 1335 dan 1337 KUHP, bahwa suatu kausa dinyatakan terlarang jika bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Suatu kuasa dikatakan bertentangan dengan undang-undang jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang. Jika kausa di dalam perjanjian yang bersangkutan isinya bertentangan dengan undang-undang yang berlaku, untuk menentukan apakah suatu kuasa perjanjian bertentangan dengan kesusilaan bukanlah masalah yang mudah. Karena istilah kesusilaan ini sangat abstrak, yang isinya bisa berbeda-beda antara daerah yang satu dan daerah atau kelompok masyarakat yang satu dan lainnya. Selain itu, penilaian orang terhadap kesusilaan dapat pula berubah-ubah sesuai dengan perkembangan zaman. Kausa hukum dalam perjanjian yang terlarang juga apabila bertentangan dengan ketertiban umum, keamanan negara, keresahan dalam masyarakat, dan karenanya dikatakan mengenai masalah ketatanegaraan. Di dalam konteks hukum perdata internasional atau HPI, ketertiban umum dapat dimaknai sebagai sandi-sandi atau asas-asas hukum suatu negara. Kuasa hukumnya halal ini di dalam sistem common law dikenal dengan istilah legality yang dikaitkan dengan public policy atau yang sejenisnya. Sekian, terima kasih. Dan dilanjutkan oleh rekan saya yang bertugas. Ini Muhammad Zenlak. Yang ketentuan hukum kontrak dalam Undang-Undang Konsumen. Yang pertama, somasi. Somasi ini pernyataannya hal lain atau somasi merupakan terjemahan dari Inggris Kerseling. Somasi ini diatur dalam pasal 1238 KUHP Perdana dan pasal 1243 KUH Perdana. Somasi adalah teguran dari berutang atau kreditur kepada si berutang atau debitur agar dapat memenuhi prestasi sesuai dengan isi perjanjian yang telah disepakati antara keduanya. Somasi ini disebabkan debitur tidak memenuhi prestasinya sesuai dengan diperjanjikan. Yang kedua, prestasi.
prestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Prestasi adalah tidak memenuhi atau lain-lain melaksanakan kewajiban sebagai hal yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara lain kreditur dan debitur. Terus yang ketiga, ganti rugi. Ganti rugi ada dua yang disebabkan ganti rugi, yaitu ganti rugi karena wampres dan perbuatan melawan hukum. Ganti rugi karena perbuatan melawan hukum adalah suatu bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang-orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi itu ditimbulkan karena adanya kesalahan, bukan karena adanya perjanjian. Sedangkan ganti rugi karena wampres adalah suatu bentuk ganti rugi yang disebabkan kepada debitur yang tidak memenuhi isi perjanjian yang telah dibuat antara kreditur dan debitur. Yang keempat, keadaan memaksa. Yang keempat ini sudah ditentukan. Keadaan memaksa ini sudah ditentukan tentang overmax. Dalam keadaan memaksa dapat dilihat dan dibaca dalam pasal 1244 KUHP Perdana dan pasal 1245 KUH Perdana. Di dalam pasal 1244 KUHP Perdana berbunyi, debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga bila tak dapat membuktikannya bahwa tidak dilaksanakan terikat itu atau tidak tepat waktu dapat melaksanakan terikatan itu disebabkan oleh suatu hal yang tidak terduga dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, walaupun tidak ada iktikat buruk kepadanya. Selanjutnya dalam pasal 1245 KUHP Perdana berbunyi, tidak ada penggantian biaya, kerugian dan bunga bila karena keadaan memaksa. Yang kelima, risiko. Di dalam teori hukum dikenal sebagai ajaran yang disebut dengan resikuler atau ajaran tentang risiko. Resikuler adalah suatu ajaran, yaitu seorang berkewajiban untuk memikul kerugian jika ada sesuatu kejadian di luar kesalahan salah satunya pihak menimpa benda yang menjadi objek perjanjian. Sekian presentasi dari kelompok 5. Jika ada salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.